You're weary from it all, been running for too long. I'm here to bring you home. I'm reaching out, I'll chase you down. I dare you to believe how much I love you now. Don't be afraid, I am your strength. We'll be walking on the water, dancing on the way. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur Tuhan sudah membawa kita melewati minggu demi minggu dan kita ada di minggu yang terakhir di bulan Oktober. Mari kita siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur Engkau yang setia, Engkau baik, Engkau senantiasa menuntun setiap umat-Mu Bapa melewati perjalanan-perjalanan yang ada, sehingga kami lebih lagi mengenal Engkau secara pribadi dan lebih lagi kami sungguh-sungguh menyadari panggilan Tuhan dalam hidup kami. Roh Kudus, urapi hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan, sehingga apa yang disampaikan sungguh-sungguh datang dari Engkau, menguatkan, meneguhkan, membangkitkan iman setiap pribadi yang mendengarkannya. Jadikan kami semua pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di bulan Oktober yang penghujung ini, seri Waves dari bulan September dan Oktober, gelombang ombak kehidupan yang ada, kita sadari Tuhan baik, Tuhan setia, dan Dia berdaulat dalam setiap kehidupan kita. Di suara pembawaan hari ini berjudul Waves of Grace and Mercy, ombak gelombang kasih karunia dan kemurahan. Dari dua kata grace dan bersih ini, kita akan sungguh-sungguh menyadari kehidupan kita ada sampai sekarang ini. Semuanya semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Grace dalam kata bahasa Indonesia adalah kasih karunia, diterjemahkan berarti unmerited favor, pemberian cuma-cuma dari Allah untuk kita. Bukan berdasarkan perbuatan kita, bukan berdasarkan keahlian maupun kehebatan kita, tapi semata-mata pemberian dari Allah. Itulah kasih karunia yang tidak bisa didefinisikan secara manusia, mendefinisikan dengan materi yang ada, karena Allah itu kasih. Kasih karunia-Nya sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita, sehingga kita yang percaya pada Yesus, kita diselamatkan. Untuk itu kehidupan kita menyadari semuanya karena kasih karunia. Maka kita tidak berani untuk membanggakan kehebatan kita. Oleh karena kita yang mampu, oleh karena kita yang lebih, bukan. Tetapi semata-mata kasih karunia. Karena kasih karunia Allah di dalam hidup orang percaya membuat kita hidup sampai saat ini. Karena kasih karunia Tuhan, kita dimampukan untuk menang dalam menjalani hidup ini. Kita menjadi pelaku firman Tuhan karena dimampukan. Kasih karunia Tuhan dalam hidup orang percaya senantiasa cukup. Sekalipun penderitaan yang kita mungkin harus lewati, namun kasih karunia Tuhan senantiasa cukup bagi kita semua. Kita akan lihat di mana grace, kasih karunia, bukan berdasarkan oleh perbuatan manusia. Kita buka di Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka.
itulah kehidupan kita sebelum mengenal Tuhan. Hidup kita semau kita, yang menurut kita anggap itu baik, yang menurut kita anggap itu sesuatu yang kita inginkan, itu yang kita lakukan menurut hawa nafsu. Namun karena kasih karunia kita sudah diselamatkan, kita tidak boleh hidup berdasarkan kedagingan, kemauan kehendak kita lagi, tetapi kita hidup oleh karena kasih karunia, kita hidup ikut jalannya Tuhan. Oleh kasih karunia, kita hidup ingin menyenangkan hati Tuhan. Ayat 3, sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu dan daging, dan menuruti keinginan kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada kita. Waves of grace and mercy ini tidak bisa terpisahkan. Ada kasih karunia, ada rahmatnya, pengampunannya, kemurahannya. Grace dan mercy ini kesatuan. Tuhan itu memberikan kita pemberian yang cuma-cuma kepada kita, dan di satu sisi Dia juga tidak menghukum kita setimpal dengan apa yang harus kita terima, yang harusnya kita terima murka, tetapi kita mendapatkan kemurahan. Itulah mercy. Jadi antara grace dan mercy itu adalah sebuah kesatuan, dan sangat jelas tertulis di Efesus pasal 2 ini, di mana kita perhatikan bahwa kita yang dahulu hidup dalam dosa yang harusnya dihukum setimpal dengan perbuatan kita, namun kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Kemurahannya sehingga kehidupan kita yang harusnya menjalani hukuman, tetapi kita diampuni dosa kita. Di ayat yang ke-5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan pada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Kita tidak bisa untuk memprotes ataupun merasa kita itu benar atau baik sehingga kita menerima kebaikan Tuhan. Semuanya semata-mata pemberian, semata-mata kasih karunia kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita dipilih oleh karena kasih karunia, kita dipanggil oleh kasih karunia-Nya, dan kita mendapatkan kesempatan demi kesempatan. Karena dalam bahasa Yunani, grace itu diterjemahkan charis. Charis pemberian, bukan berdasarkan kemampuan kita, tetapi karena pemberian dari Allah semata-mata. Kita dipakai oleh-Nya untuk kemuliaan nama-Nya. Tidak ada karunia talenta maupun juga yang kesempatan yang diberikan supaya kita memuliakan Tuhan. Dengan talenta yang ada, kita diberikan bakat, kemampuan untuk melakukan tugas panggilan maupun rencana Tuhan digenapi lewat hidup kita. Hidup orang percaya, hidup karena kasih karunia, senantiasa tahu mengucap syukur, senantiasa tahu semuanya dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Sehingga kita tidak ada kesombongan, tidak ada kebanggaan, kekuatan kita, tapi kita hidup sungguh-sungguh di bawah kasih karunia Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada. Di ayat yang ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegang diri. Ciri khas orang yang mengenal kasih karunia, yang menerima lawatan maupun jamahan Tuhan, kasih karunia, gelombang kasih karunia yang diterima oleh-Nya, membuat dia semakin rendah hati, semakin membuat dia, Tuhan memakai hidupnya, Tuhan memilih dia, kembali lagi untuk memuliakan Tuhan. Kita diberikan yang cuma-cuma,
kita diberikan anugerah ini, keselamatan yang diberikan, kita akan pakai keselamatan yang ada, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Apa yang sudah Tuhan percayakan pada kita, kita akan semaksimal mungkin memuliakan Tuhan. Baik talenta, baik kesempatan, baik juga pertolongan Tuhan. Tuhan berikan kita kemampuan ini dan itu, supaya kita bisa menghasilkan, melakukan sesuatu pekerjaan yang mendapatkan hasil, yang dapat memberkati sesama kita, memberkati jiwa-jiwa untuk pekerjaan Tuhan, memperluaskan kerajaan Allah. Jadi identik orang yang mengenal kasih karunia, kehidupannya rendah hati, kehidupannya sadar siapa aku ini, sehingga Tuhan memilih, sehingga kita tidak ada sedikit pun merasa kita lebih dari orang lain, semata-mata karena kasih karunia. Ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi mempunyai tujuan, mempunyai purpose yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita sudah ada di penghujung tahun 2024, hanya tinggal 2 bulan, kurang lebih 2 bulan lebih sedikit, ya, karena Oktober sudah selesai. Kita akan masuk di November dan Desember, 2 bulan lebih sedikit. Kita kembali lagi, ajar kita minta menghitung hari-hari, sehingga kehidupan kita perlu pertanggungjawaban. Kita tidak sia-siakan kasih karunia yang Tuhan sudah limpahkan. Kita tidak sia-siakan anugerah yang sudah diberikan, sehingga kita mau mempergunakan nafas kita, keuangan kita, kesehatan kita, koneksi yang ada, yang Tuhan pertemukan kita dengan orang-orang, maupun juga waktu yang Tuhan izinkan kita melewati masa-masa sekalipun sukar, kita mendapat kasih karunia. Dan kasih karunia ini senantiasa cukup bagi kita untuk melewati hari-hari kita ke depan, maupun hari sekarang ini, maupun ke depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2025, namun kasih karunia Tuhan yang ada melingkupi kita, kita bisa melewati semuanya. Kita lihat di Titus pasal 2 ayat 11. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Jadi dari sisi waves of grace and mercy, kita sungguh-sungguh tenggelam dalam kasih karunia-Nya, diliputi oleh kasih karunia-Nya. Hidup kita tidak dapat hidup tanpa kasih karunia-Nya. Titus pasal 2 ayat 11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Tidak bisa dipungkiri, sudah nyata. Dan Yesus telah mati di kayu salib. Tidak ada korban yang sempurna selain Yesus. Ya, tidak ada lagi korban yang lain, hanya Yesus satu-satunya yang sempurna, telah mengangkat, telah memikul dosa kita, kutuk apapun telah Dia tanggung di atas kayu salib. Jadi kita tidak hidup dalam kesalahan, tidak hidup dalam tuduhan dakwaan, kita tidak hidup di dalam kedagingan kita lagi, tapi kita hidup di dalam pertobatan dalam kasih karunia. Ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dan sadar bahwa dunia sementara ini sampai kita disiapkan sampai masuk dalam kerajaan kekal bersama Dia untuk selama-lamanya bersama Bapa di surga. Kehidupan yang sementara di dunia ini kita lengkapi diri, kita tambahkan maupun dalam perjalanan iman kita, semakin mengenal Tuhan, semakin dalam, semakin kita merendahkan hati, semakin kita menyadari hidup karena kasih karunia, maka kita juga tidak mau hidup dalam kedagingan, kefasikan, keinginan dunia kita, tapi kita mau sungguh-sungguh beribadah. Beribadah bukan hanya di gereja, bukan hanya ketika kita berdoa, bukan hanya ketika kita melakukan hal-hal yang sepertinya rohani, yang membaca firman, memuji Tuhan, tetapi dalam pekerjaan kita, itu adalah sebuah juga ungkapan worship kita kepada Tuhan. Dalam kita mengunjungi orang-orang miskin, melayani orang-orang yang patah hati, remuk hati,
sesungguhnya kita mempergunakan kasih karunia itu untuk menjadi berkat. Ingat saudara, kita sudah diselamatkan, kita juga harus mempunyai hati yang lapang untuk menerima yang lain, untuk mengulurkan tangan kepada yang lain, untuk menjangkau pada jiwa-jiwa yang terluka, yang patah hati, yang remuk, yang berduka. Tuhan pakai saudara dan saya untuk menjadi kepanjangan kaki tangan hati Tuhan buat orang-orang sekitar kita. Bahkan untuk kota kita, untuk pulau kita, untuk desa kita, untuk bangsa kita. Biarlah Indonesia Tuhan lawati Indonesia dengan kasih karunia-Nya bagi Indonesia. Kita sebagai orang-orang percaya ditempatkan dimanapun berada harus berfungsi sebagai garam, sebagai terang yang menggarami, yang menerangi. Karena kita mengenal kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Ayat 13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Sungguh indah orang-orang yang sudah mengenal kasih karunia Tuhan, tidak berdiam berpangku tangan, tetapi dia akan bekerja dengan keras, dia akan sungguh-sungguh melakukan bagiannya, apa yang sudah Tuhan embankan, sebuah hati untuk jiwa-jiwa, untuk visi yang Tuhan sudah embankan bagi kita semua. Kita sepenuhnya tanggung jawab dengan takut akan Tuhan, kita melakukan sebaik-baiknya. Untuk itu saudara, orang yang hidup dalam kasih karunia, ciri khasnya ada pertobatan, ciri khasnya murah hati, ciri khasnya adalah rendah hati, ciri khasnya adalah kerja keras. Ya, kita di ayat 15, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Kita mungkin baru percaya Tuhan tidak lama, baru 2 tahun, baru 3 tahun, baru 5 tahun. Seberapa lama kita baru percaya Tuhan? Tuhan tidak menghitung berapa lamanya, tapi Tuhan menghitung bagaimana respon kita sungguh-sungguh menghidupi kasih karunia yang sudah kita terima dengan cuma-cuma. Sehingga kita rajin berbuat baik, kita rajin melakukan kebenaran firman Tuhan, kita rajin menabur, kita rajin melakukan kehendak Bapa yang sudah ditetapkan dalam hidup kita. Dalam sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai guru, sebagai dokter, profesi apapun yang kita saat ini lakukan, kita mau sungguh-sungguh memegang peran yang ada, melakukan yang sepenuhnya untuk memuliakan Tuhan. Kita juga lihat di dalam kehidupan dari Rasul Paulus, ia memberikan sebuah pernyataan di 1 Korintus 15 ayat 10. Mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya padaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia yang menyertai aku. Inilah contoh orang yang mengenal kasih karunia. Rasul Paulus yang dahulunya namanya Saulus, menganiaya jemaat Tuhan, pengikut Kristus. Ia menganggap dirinya benar dan kebenarannya sendiri. Dia mengejar, menyiksa, menganiaya pengikut Kristus. Namun karena kasih karunia, perjumpaan dengan Tuhan, perjalanannya ke Damsyik, di mana matanya dibutakan, dia melihat sinar yang terang tersebut. Perjumpaan tersebutlah kasih karunia yang dia terima, dia tidak sia-siakan. Boleh dikatakan di mana dia seorang rasul yang begitu rendah hati, yang Tuhan pakai menulis begitu banyak surat-surat bagi jemaat Tuhan pada gereja mula-mula. Dan kita lihat kehidupan contohnya, dia mengalami kapal karam, mengalami penyiksaan, didera, mengalami begitu banyak hal. Namun dia tidak sedikit pun mengeluh, karena semua itu adalah kasih karunia. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita melihat pada diri kita masing-masing, sejauh mana Tuhan sudah membawa kita sejauh ini karena kasih karunia
Biarlah kita menghadapi besok, hari-hari ke depan juga dengan kasih karunia Tuhan. Dari grace ke grace, dari strength ke strength, dari kemuliaan pada kemuliaan, kita hidup di dalam anugerahnya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita juga lanjut untuk membaca dari Roma pasal 3. Kita lihat di ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kita semua telah hilang kemuliaan Allah, jatuh dalam dosa, kita diselamatkan, penebusan oleh Kristus Yesus, kita sudah dibenarkan. Ya, kita disebut orang benar karena penebusan Yesus sudah selesai, tuntas. Jadi kita tidak lagi di bawah kutuk hukum dosa, tapi kita hidup dalam kasih karunia. Kita lihat lagi tentang mercy. Tadi dikatakan grace itu pemberian cuma-cuma, dan mercy diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kemurahan, pengampunan, ya, kemurahan, pengampunan, itu semua yang harusnya kita sebagai manusia berdosa harusnya menerima hukuman setimpal dengan perbuatan kita. Namun kita mendapatkan kemurahannya, sehingga kita tidak dihukum, tetapi kita mendapatkan kemurahannya. Jadi saudara, kasih karunia, pemberian cuma-cuma, dan mercy, kemurahan, yaitu kita tidak menerima hukuman yang setimpal, namun kita mendapatkan kemurahan, yaitu pengampunan. Memberikan contoh, seseorang yang berhutang sekian, jumlah yang sangat besar, dan ketika orang yang dihutangi mengatakan bahwa hutangmu sudah selesai, sudah tidak ada lagi, ya, ternyata ada seseorang yang sudah membayar hutang tersebut. Dia katakan, kamu tidak berhutang lagi padaku. Kita yang berhutang kaget, mengapa ada orang yang berani membayar hutang kita, sehingga kita yang tadinya berhutang sudah dilunaskan, sudah dibebaskan dari hutang tersebut. Dan kita tidak tahu kenapa kita yang berhutang tersebut sudah diselesaikan hutangnya. Begitu pula dosa kita, saudara. Kita hutang dosa yang begitu merah seperti kirmisi, namun pengampunan Yesus dalam hidup kita, sehingga kita yang harusnya dihukum, tapi kita sudah terima pengampunan. Hendaklah kita juga murah hati, seperti Bapa kita murah hati. Be merciful, for our Father is merciful. Hendaknya kita penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kemurahan kepada orang lain juga yang mungkin bersalah pada kita, yang mungkin berhutang pada kita. Kita mempunyai kemurahan untuk mengampuni, untuk berbelas kasihan. Inilah mercy, waves of mercy yang kita sudah terima, ombak gelombang mercy, yaitu pengampunan. Yang kita tidak lagi hidup dalam tuduhan, dakwaan, tapi kita sudah diampuni dosanya. Kita akan lihat di contoh tentang perempuan yang berzina di Yohanes pasal 7 ayat 53. Yohanes pasal 7 ayat 53. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang padanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Kita sadari bahwa ahli Taurat, secara pengetahuan orang Farisi, mereka kuasai hukum. 10 hukum Allah, Taurat dari Musa, semuanya mereka kuasai. Namun Tuhan
menyatakan kemurahan, belas kasihan kepada orang berdosa. Ini yang orang Farisi dan ahli Taurat tidak mengenal, tidak memahaminya. Ya, jadi jangan sampai kita tahu banyak tentang kebenaran, tapi kita tidak memahami kemurahan Tuhan bagi kita orang berdosa, sehingga kita seringkali merasa kita mungkin lebih benar dari orang lain. Tidak, justru kita membuat kita semakin hati kita teringat akan kemurahan Tuhan, membuat kita tidak semena-mena, membuat kita menyadari kehidupan kita yang sudah diampuni, supaya kita sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Ya, kita lihat bagaimana mereka mendapatkan seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ayat 4, mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata pada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Maka dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Ayat 6, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya padanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata pada mereka. Ya, kita tidak tahu persis apa yang Yesus tulis di tanah tersebut, ya, dengan jarinya di tanah. Namun Yesus bangkit berdiri berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan yang tetap di tempatnya. Ini sebuah kisah yang sangat mengharukan, bahwa perempuan yang kedapatan berzina, ya, dia salah, dia berdosa, namun mendapatkan kemurahan. Dan kemurahan tersebut supaya perempuan ini tidak sia-siakan. Karena Yesus bangkit berdiri, ayat 10, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka yang mau menghukum kamu? Di mana mereka yang menjatuhkan hukuman tersebut? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Untuk itu kemurahan mengingatkan kita dosa kita yang begitu merah, ya, yang harusnya hukuman setimpal. Namun kita sudah terima pengampunan, terima kemurahannya, terima belas kasihannya. Jangan kita berbuat lagi. Perbuatan dosa kita yang diulang, itu sangat seperti seorang yang tidak tahu berterima kasih, orang yang tidak tahu menghargai, ya, kemurahan Tuhan dan kasih karunia yang sudah dia terima. Untuk itu firman Tuhan yang sangat masih sangat kita harus sungguh ingat di Roma pasal 2 ayat 4. Roma pasal 2 ayat 4, "Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan?" Kalau kita tidak tertangkap, ya, seorang berbuat sebuah kejahatan tidak tertangkap, namun ada Roh Kudus mengingatkan, stop, berhenti, jangan lakukan lagi. Hendaklah kita mendengarkannya, mengindahkannya. Karena Roh Kudus menginsafkan kita sebelum kita melakukan. Untuk itu, orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia terluput dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena kita sudah diselamatkan oleh anugerah Tuhan, kita sudah menerima pengampunannya, kemurahannya, grace and mercy. Ya, kita tidak menerima penghukuman, tapi kita sudah terima kemurahan Tuhan. Jangan berbuat lagi. Dan Roh Kudus yang tinggal di dalam saudara dan saya akan mengingatkan kita, menuntun kita pada semua kebenaran, sehingga kita sebelum melakukan ada keinginan yang tidak benar, ada pikiran yang salah, ataupun ucapan
yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang dusta, yang berdolak-dalik ataupun menipu ataupun perbuatan, semua itu sebelum terlaksana, namun Roh Kudus sudah ingatkan. Untuk itu kita mawas diri, mawas ucapan kita, mawas perbuatan kita, pikiran kita mau menyenangkan Tuhan. Waves of grace, waves of mercy ini bagi kita semua, sehingga kita hidup sungguh-sungguh berbuah, memuliakan Tuhan, karena kita menyadari kasih karunia yang sudah kita terima, pengampunan kemurahan yang sudah kita terima. Kita akan nyanyikan sebuah nyanyian tentang kasih karunia. Setelah itu saya akan doa firman Tuhan. Kasih karunia
Bapa, terima kasih Tuhan, hidup kami karena kasih karunia-Mu, kami sudah terima kebaikan-Mu Tuhan, yang sampai saat ini, dan besok dan hari kemudian yang akan kami terus terima. Terima kasih Bapa, terima kasih atas kasih karunia-Mu, bahkan juga pengampunan, belas kasihan, kemurahan-Mu yang telah kami terima, yang harusnya kami mendapatkan penghakiman, hukuman, namun kami sudah menerima pengampunan-Mu. Ajar kami untuk tidak berbuat dosa, tidak melukakan hati-Mu. Biarlah kami sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Berkati umat jemaat-Mu dalam situasi kondisi apapun yang saat ini digumulkan. Tuhan penolong, Tuhan penyedia. Yesus, Engkau penyembuh. Pilu-pilu-Mu telah menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang bergumul dalam kesehatan. Kami percaya Tuhan berikan terobosan dalam usaha pekerjaan. Hamba-Mu percaya juga Tuhan memberkati setiap pelayanan anak-anak-Mu dimanapun berada, maupun di rumah tangga, di tempat bekerja, bahkan juga di dalam pelayanan di gereja, di pelayanan di masyarakat. Tuhan pakai dan luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga ucapkan berkat buat bangsa negara kami Indonesia, bahkan juga pelantikan Bapak Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Bapak Gibran. Kami akan percaya Tuhan sertai, maupun kabinet menteri yang dipilih, Tuhan sendiri yang tuntun. Biar orang-orang yang takut akan Tuhan yang Tuhan pakai untuk memimpin bangsa kami. Terima kasih Bapak, kami ucapkan berkat untuk pilkada serentak di bulan November. Biarlah Tuhan yang turut bekerja. Berkati juga gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, maupun mempersiapkan umat Tuhan yang dewasa rohani, yang mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Terima kasih Bapak, biarlah gereja-gereja bersatu untuk tuaian jiwa-jiwa. Terima kasih Bapak. Mari saudara angkat kedua tangan untuk terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.